Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu hari ini, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-7. Saya baca untuk saudara-saudara sekalian. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Saudara yang kekasih, pasti kita suka pada kabar baik yang bukan saja enak untuk didengar, tetapi kabar yang mendatangkan semangat dan sukacita. Kabar yang mendatangkan damai sejahtera, kemudian dapat menyegarkan tubuh kita. Bahkan kabar yang baik itu adalah merupakan kekuatan Allah. Dan Alkitab menyebutkan bahwasanya kabar baik itu adalah kekuatan Allah. Dan tentu juga kabar baik itu menjadi kekuatan manusia. Firman Tuhan pada hari ini menyebutkan kepada kita betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit itu kedatangan kabar baik. Kabar baik itu indah, saudara. Kenapa dikatakan demikian? Karena perikop kita pada hari ini adalah memberitakan tentang kabar baik bahwasanya bangsa Israel yang di tanah Babel selama 70 tahun, waktunya tiba, mereka akan pulang ke kampung halamannya. Ini adalah kabar baik. Kabar di mana mereka akan menerima keselamatan yang berasal dari Tuhan. Mereka akan menempati rumah-rumah mereka yang telah lama ditinggalkan, dan mereka akan kembali kepada peribadahan yang semula, yaitu Yerusalem. Yerusalem akan dibangun kembali, di mana umat Tuhan akan dibangun kembali harga dirinya, baik secara pribadi maupun secara bangsa. Saudara, ini kabar baik yang datang dari Yesaya, dan ini berasal dari Tuhan, bahwasannya kepulangan mereka ke tanah Babel itu merupakan sesuatu berita yang akbar, bahwasannya Tuhanlah yang telah membuat mereka bisa pulang ke tanah Babel itu. Saudara yang kekasih, di zaman sekarang siapakah sumber kabar baik itu? Yesus adalah kabar baik. Yesus adalah pusat kabar baik itu. Yesus adalah pembawa kabar baik. Injil adalah berita tentang kabar baik. Kenapa disebut Yesus adalah sebagai pembawa kabar baik? Di tengah-tengah dunia yang sedang kacau balau, ada dosa di mana-mana, relasi yang semakin tidak menentu, bahkan kehidupan manusia semakin hari semakin hidup di dalam kekaosan. Karena itu Yesus datang membawa kabar baik, yaitu membawa tentang keselamatan, membawa tentang pengampunan dosa, dan membawa cinta kasih yang berasal dari Tuhan. Itu adalah kabar baik. Nah, kabar baik yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sudah kita dengar dan kita hidupi di dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan firman Tuhan pada hari ini, alangkah indahnya si pembawa kabar baik itu. Alangkah indahnya Yesus si pembawa kabar baik. Dan tentu alangkah indahnya bila kita juga si pendengar kabar baik itu dapat merespon setiap kabar baik yang berasal dari Tuhan, merespon keselamatan, dan kemudian kita tidak cukup hanya mendengarkan kabar baik, tetapi kita juga dituntut oleh Tuhan juga untuk membawa kabar baik kemanapun kita berada. Bawalah kabar baik, berita yang benar, bukan berita hoax, bukan berita-berita yang tidak benar kepada orang-orang yang kita jumpai. Bawalah kabar baik, itu tentang damai sejahtera, bukan membawa konflik, pertengkaran, fitnah, perpecahan. Kita bukan sebagai sumber konflik itu, tetapi
kehadiran umat Tuhan yang telah menerima kabar baik adalah membawa damai dan sukacita. Di mana ada pertengkaran, di mana ada perselisihan, di mana ada perbedaan pendapat, tugas umat Tuhan yang telah menerima kabar baik yang berasal dari Tuhan Yesus adalah membawa berita damai. Justru bisa mendamaikan, bisa membuat suasana yang panas menjadi damai kembali. Bawalah kabar damai di tengah-tengah konflik bila ada konflik di tengah-tengah kita. Dan bawalah kabar bahagia kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka firman Tuhan pada hari ini sangat indah berkata, betapa indahnya kedatangan para pembawa kabar baik. Karena itu kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kiranya hari ini juga kita mau bawa kabar baik itu. Kita membawa kabar kebenaran untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membawakan firman Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Bukan perkara banyaknya yang mau kita sampaikan, tetapi sederhana pun kabar baik yang mau kita sampaikan, kiranya kabar baik yang berasal dari Allah, Raja kita itu bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat membawa kabar baik untuk semua yang kita jumpai. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau kami sudah menerima kabar baik, kabar yang berasal dari Tuhan. Dan kabar baik yang sudah kami terima, kami teruskan. Kiranya kami juga sebagai pembawa kabar baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Latihlah hidup kami, mulut kami untuk berbicara hal-hal yang benar, untuk berbicara hal-hal yang membangun. Biarlah ucapan kami seperti garam yang berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya. Demikian jemaat-Mu yang akan berangkat hari ini kepada berbagai aktivitas, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Biarlah semua kami di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah aktivitas kami membawa kabar baik, kabar keselamatan, kabar yang bisa memotivasi, meneguhkan, kabar sukacita kepada orang-orang yang kami jumpai. Terima kasih ya Tuhan, di mana ketika ada orang-orang percaya hadir, maka ada kehidupan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami bersukacita dan Tuhan sangat senang bersama dengan anak-anak Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Allah dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.